Selamat pagi, pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam anugerah dan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar Pagi yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akan mendengarkannya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebesaran Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami telah diberkati oleh Tuhan di sepanjang malam dalam peristirahatan kami. Dan kami boleh dibangunkan lagi pagi ini dengan kekuatan baru dari Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada hari kemarin kita sudah mengikuti bersama-sama perenungan firman Tuhan yang mengangkat tema Yesus adalah pintu. Perkataan Yesus, akulah pintu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang sama atau pasalnya sama dengan pembacaan kemarin, tetapi dengan ayat yang berbeda, yaitu Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, dan karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bersama satu tema perkataan dari Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Pekerjaan sebagai gembala adalah pekerjaan yang lazim dikerjakan oleh orang-orang Israel pada zaman dahulu kala. Bahkan pekerjaan itu masih juga ditekuni oleh orang-orang yang tinggal di wilayah Timur Tengah, khususnya di Palestina, sampai pada zaman sekarang ini. Pada zaman dulu, sebagian orang menganggap bahwa pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang rendah. Dan bahkan, bagi pemimpin agama Yahudi pada zaman Yesus, para gembala dikategorikan juga sebagai orang berdosa, sama seperti para pemungut cukai. Selain itu, hal yang perlu kita pahami adalah bahwa ada dua macam gembala yang diidentifikasi Yesus dalam teks pembacaan kita pagi ini, yaitu
gembala upahan, dan gembala pemilik domba. Gembala upahan adalah gembala yang tidak terlalu peduli terhadap domba-dombanya, yang seringkali membiarkan domba-dombanya mengalami ketersesatan, bahkan yang tidak memperhatikan domba-dombanya dikala domba-dombanya mengalami masalah, misalnya terancam oleh binatang buas. Dan gembala upahan ini adalah para pemimpin agama Yahudi. Sedangkan gembala yang kedua adalah gembala pemilik domba. Dia adalah Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, kita menemukan seringkali Allah menegur keras para pemimpin agama Yahudi karena mereka tidak bisa bertanggung jawab dengan domba-domba yang dipercayakan Allah kepada mereka. Hal ini saudara-saudara bisa kita lihat di dalam kitab Yeremia, Zakaria, dan juga dalam kitab Yesaya, bahkan nabi-nabi yang lainnya. Itu sebab kemudian di dalam Yehezkiel 34 ayat 23 sampai 24, Tuhan Allah menegaskan bahwa Dia akan menempatkan seorang gembala atas umatnya. Karena pemimpin Israel pada zaman itu yang semestinya bertanggung jawab memelihara dan menjaga domba-domba, justru merekalah yang membawa domba-domba itu dalam kesesatan. Yeremia 34 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Penggenapan dari nubuatan dalam Yehezkiel 34 ini, itu secara terang benderang menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang adalah keturunan Daud adalah gembala bagi umat-umatnya. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, apakah yang dilakukan oleh Yesus terhadap domba-dombanya? Ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus sebagai gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Hal ini bisa kita lihat dicatat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 10. Dikatakan demikian, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudara, Kristus mengenal domba-dombanya. Dia dapat membedakan dengan jeli mana yang termaksud domba-dombanya dan mana yang bukan domba-dombanya. Dia mampu mengenali domba-dombanya apapun keadaannya dan mampu membedakan mana yang betul-betul dombanya dan mana yang bukan dombanya. Yesus juga tahu keadaan dombanya. Yesus peduli dengan domba-dombanya, memperhatikan mereka dengan penuh kasih dan dengan kelemah lembutan. Dan yang menarik saudara-saudara, dikatakan bahwa domba-dombanya pun mengenal Dia. Sehingga kalaupun ada orang yang datang menjumpai domba atau gembala yang datang menjumpai domba dan mengaku sebagai gembala, sebagai Kristus, maka domba-domba milik Yesus pasti akan menolaknya. Sebab itu adalah gembala yang asing, gembala yang palsu, Kristus yang palsu. Gembala yang baik pasti mengenal dan memanggil dombanya satu persatu, dan domba-dombanya mengenali suara gembalanya. Hal ini menegaskan akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 43 ayat pertama dikatakan demikian.
Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi, walaupun jumlah pengikut Yesus di dunia sampai pada saat ini lebih dari 2 miliar, namun kita meyakini Yesus mengetahui siapa-siapa yang menjadi umatnya dan bahkan dapat mengenali umatnya dan memanggil umatnya sesuai dengan nama-namanya. Mengapa demikian? Sebab Yesus yang adalah gembala yang baik adalah Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha tahu adanya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, sebagai gembala, Yesus menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Saudara-saudara, bagian ini nanti akan lebih jelas diuraikan dalam kesempatan yang berbeda. Sebab kebenaran ini sangat kuat dapat kita temukan pengertiannya, penjelasannya dalam perkataan Yesus, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Namun saya ingin menyinggung di sini bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang dapat menuntun domba-dombanya kepada jalan yang benar. Jalan yang menuju kepada keselamatan. Jalan kepada hidup yang kekal. Bagi sebagian orang, jalan ini belum mereka dapatkan. Mereka masih berusaha mencari jalan menuju kepada hidup yang kekal. Mereka sampai pada saat ini terus-menerus berdoa agar Sang Ilahi menunjukkan jalan itu kepada mereka. Tetapi bagi domba-domba milik Kristus, jalan itu sudah dijalani, sudah dinikmati, dan suatu saat semua domba-domba milik Kristus akan pulang ke kandang yang disiapkan, yaitu rumah Bapa di surga. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus sebagai gembala yang baik rela memberikan nyawanya. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Salah satu ciri setiap gembala yang baik adalah rela mempertahankan nyawanya demi kawanan domba gembalaannya. Contoh ini bisa kita lihat di dalam diri Daud saat ia menggembalakan ternak milik ayahnya. Dia bercerita, dia bersaksi bahwa dia pernah membunuh singa dan beruang untuk melepaskan domba-dombanya dari cengkraman binatang buas itu. Yesus adalah gembala yang baik, rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus berkata, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara-saudara, sampai hari ini masih banyak orang yang meremehkan pengorbanan Yesus di salib dan bahkan menganggap hina kematiannya. Mereka menganggap bahwa itu adalah kematian yang sia-sia. Bahkan mereka juga membandingkan kematian Yesus dengan kematian para raja yang mati di medan perang demi mempertahankan kedaulatan bangsanya atau mempertahankan wilayah kerajaannya. Tentu saja pemahaman ini adalah pemahaman yang salah atau gagal paham. Yesus yang adalah gembala yang baik itu mati di salib di Golgota bukanlah dalam rangka sedang memperjuangkan, mempertahankan wilayah Israel atau Yerusalem dari serangan musuh-musuh atau bangsa-bangsa lain. Misi Yesus juga bukanlah untuk membebaskan Israel yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan kerajaan Roma.
Yesus mati di salib bukan dalam rangka misi politik dan juga bukan dalam rangka misi ekonomi. Supaya bangsa Israel bisa mendapatkan sejumlah uang atau dana dari bangsa lain, dan dengan demikian Israel dibebaskan dari krisis ekonomi. Sekali lagi, itu bukan misi Yesus. Yesus memberikan nyawanya supaya semua orang yang percaya kepadanya, semua domba-dombanya dibebaskan dari hukuman yang mestinya ditanggung oleh manusia akibat dari perbuatan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harap diingat baik-baik, kematian Yesus di salib adalah sebagai bukti kasih-Nya yang besar bagi seluruh umat manusia. Sekali lagi, kematian Yesus di salib adalah sebagai bukti betapa besar kasih-Nya bagi dunia ini. Namun, yang diselamatkan adalah hanya mereka yang mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Saudara-saudara, apakah di dunia ini ada gembala seperti Yesus? Saya yakin dan juga saudara-saudara yakin pasti tidak ada. Tidak ada satupun yang dapat disebut sebagai gembala yang baik seperti Yesus, apalagi melebihi dari Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya gembala yang baik. Sebab Ia telah melakukan ketiga hal di atas tadi. Yaitu Yesus mengenal semua domba-dombanya. Yesus menuntun semua domba-dombanya di jalan yang benar. Dan Yesus rela memberikan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Untuk itu, bagi saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang belum beriman kepada Tuhan Yesus sampai pada hari ini, maka saat ini saya meminta Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih itu untuk segera menerima Dia dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan bagi saudaraku yang telah beriman kepada Tuhan Yesus, mintalah kuasa dari Tuhan Yesus untuk saudara tetap teguh di dalam iman saudara kepada Dia. Tuhan Yesus gembala yang baik memberkati kita semua. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami tentang siapakah Yesus itu. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus mengenal kami apa adanya kami, siapa kami. Yesus menuntun kami di jalan yang benar menuju kepada rumah Bapa di surga. Dan Yesus rela memberikan nyawanya demi keselamatan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba memohon kiranya kebenaran firman Tuhan ini Engkau meteraikan kepada kami semua, agar kami makin teguh dalam kepengikutan kami kepada Tuhan. Dan pada pagi ini perkenankan hamba-Mu Tuhan untuk membawa ke dalam tangan Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan, khususnya para pendengar Radio Cakrawala. Biarlah berkat Tuhan Engkau limpahkan kepada mereka. Biarlah tangan Tuhan akan menaungi mereka, menuntun mereka di jalan yang Tuhan kehendaki, dan akan memberkati semua usaha pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Berkatilah tanaman-tanaman mereka. Berkatilah ternak-ternak peliharaan mereka. Berkatilah pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai aparat TNI, sebagai aparat kepolisian,
dan profesi-profesi yang lain yang mereka kerjakan setiap harinya. Hamba memohon, kiranya semua umat-umat Tuhan, gembala-gembala, domba-domba yang Tuhan gembalakan itu akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan jamah mereka. Bagi mereka yang lemah imannya, Tuhan kuatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati radio Cakrawala yang kami cintai ini. Biarlah melalui radio ini, suara kebenaran firman Tuhan, kabar baik itu selalu diberitakan. Di dalam nama Yesus, sumber segala berkat, gembala yang baik itu kami sudah berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.